Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triko Prasetyo dengan NIM 19121109. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 01. Di sini akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya ajukan di webwas kita kemarin, yaitu perancangan multimedia interaktif sebagai media promosi penjualan daging sapi segar menggunakan metode MDLC. Untuk halaman pertamanya, yaitu ada latar belakang. Nah, di sini saya bacakan, seiring perkembangan teknologi yang pesat dan perkembangan sosial media yang begitu cepat membuat persaingan dagang itu semakin ketat. Nah, oleh sebab itu dibutuhkanlah sebuah promosi dari produk atau produk itu dari barang dan jasa yang dipunya oleh pelaku usaha. Nah, di sini promosi itu digunakan untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, untuk di sini objek penelitian saya itu adalah toko daging sapi segar Bulastri, yaitu merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan daging sapi segar yang berlokasi di area Pasar Condong Catur. Tepatnya ada di los pertama paling barat, yaitu menghadap utara. Untuk di sini setiap harinya toko daging sapi Bulastri menyembelih 1 ekor sapi untuk dijual kepada pelanggan yang ada di sekitar Pasar Condong Catur maupun ada di luar area pasar seperti contohnya Catur Tunggal dan Maguwarjo. Dengan menyembelih 1 ekor sapi, pemilik toko daging sapi segar Bulastri harus mencari cara agar barang yang dijual bisa laku setiap harinya dan juga menghindari melonjaknya tingkat stok yang ada di ruang penyimpanan. Di sini ruang penyimpanan adalah freezer. Karena toko ini belum memiliki jangkauan yang luas untuk mempromosikan produk yang dijual, menyebabkan tidak meningkatnya jumlah pembeli dan memiliki tingkatan penjualan yang stagnan. Untuk halaman kedua, yaitu ada di rumusan masalah. Apa saja keuntungan menggunakan video interaktif dalam media promosi? Lalu untuk yang pertama ini, apa saja keuntungan menggunakan video interaktif? Di sini keuntungan video interaktif adalah kita bisa berinteraksi dengan video tersebut. Misal kalau di sini saya menggunakan daging sapi segar, nanti di video pertama itu misal ada pilihan yang nomor 1 itu daging nomor 1, lalu untuk pilihan kedua itu nanti misal ada tenderloin atau khas dalam. Nah, di sini nanti kalau kita milih pilihan 1 yaitu daging nomor 1, nanti bisa mengetahui lebih jauh nih gimana nih daging nomor 1 itu apa aja, terus gimana sih bentuknya, nanti cara memotongnya gimana. Terus kalau nomor 2 itu misal kita milih tenderloin, terus itu nanti sama seperti pilihan nomor 1, kita bisa mengetahui produk itu dengan lebih jelas, lebih dalam. Seperti apa sih produk yang dijual itu? Nah, di sini dengan mengatasnamakan toko daging sapi segar Bulastri, kita bisa melakukan promosi sekalian edukasi untuk para pelanggan dan konsumen dengan secara lebih luas. Nah, untuk nomor 2 dalam penggunaannya, apakah terdapat informasi dalam menggunakan video yang dibuat? Untuk penggunaan informasi menggunakan video itu di sini digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk melakukan promosi. Jadi memiliki manfaat agar jangkauan pasar yang dijangkau itu lebih luas dengan konsumen yang lebih banyak. Lalu untuk yang ketiga, bagaimana penggunaan metode MDLC dalam pembuatan video promosi? Untuk MDLC atau Media Development Life Cycle ini, kita yang pertama melakukan pengumpulan data, yaitu dengan mungkin wawancara, lalu kita melihat bagaimana sih referensi video promosi itu di YouTube itu bagaimana. Nah, untuk selanjutnya kita mengumpulkan aset, yaitu aset itu dari video tersebut untuk sebagai acuan. Lalu untuk yang kedua itu aset gambar yang nanti kita edit untuk dimasukkan dalam video interaktif tersebut. Lalu untuk yang ketiga itu kita melakukan tes build, assembly, atau kita melakukan bangun. Di situ kita gabungkan, jadi kita membuat proyek tersebut. Lalu yang selanjutnya itu kita tahap uji coba. Nah, kita uji coba di sini kita bisa meminta pendapat dari konsumen. Di sini adalah toko daging sapi segar Bulastri, yaitu bagaimana, apakah kita butuh revisi atau tidak. Lalu apabila produk sudah jadi, untuk masuk kesimpulan di situ produk adalah dengan ketentuan layak, jadi bisa langsung disimpan dan digunakan untuk lakukan promosi. Untuk selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu memberi saran atau masukan kepada pemilik toko daging sapi segar Bulastri tentang media promosi yang bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, meningkatkan presentase
penjualan yang ada di toko daging sapi segar Bulastri. Yang ketiga, mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode MDLC. Yang selanjutnya, di sini ada metrik literature review. Saya di sini mengambil referensi dari penelitian yang berjudul Perancangan Multimedia Interaktif sebagai Media Promosi Rental Mobil QRC, yang ditulis oleh penulis Samad dan Harisakti Mulyanasution. Diterbitkan tahun 2021. Nah, di sini untuk masalah penelitiannya, Kilaren Car mengalami kesulitan pada proses promosi, dan data transaksi yang masuk semakin sedikit dan cenderung semakin tidak akurat juga lambat proses pengolahannya. Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan sebuah media promosi secara real time yang dapat ditampilkan di area publik menggunakan handphone. Nah, untuk metodenya ialah survei, yaitu survei data primer dan data sekunder. Nah, di sini hasil penelitiannya ada dua. Dari hasil wawancara rental mobil QRC, di mana dalam metode ini memiliki tahapan yang terorganisir sehingga dalam pembangunan perangkat lunak dan sistematis. Dalam pembangunan perangkat lunak akan sistematis dan berurutan dalam membangun software mulai dari tahap komunikasi sampai perencanaan. Selanjutnya ada permodelan, konstruksi, dan penyerahan sistem ke pengguna. Nah, namun penulis hanya sampai pada tahap pemodelan saja. Yang kedua, data sekunder yang penulis dapatkan untuk mempermudah pegawai tidak melakukan pencatatan data pelanggan secara manual. Jadi pelanggan mudah dalam memilih pesanan atau merental mobil lewat handphone. Nah, di sini untuk ide yang didapat dengan ide promosi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis Samad dan Harisakti Mulyanasution, saya memiliki ide untuk membuat video interaktif yang digunakan untuk mempromosikan daging sapi segar. Itu tadi toko daging segar Bulastri. Untuk selanjutnya, di sini ada alur penelitian yang saya lakukan, yaitu yang awal, yaitu mulai, lalu ada analisis masalah. Di sini analisis masalahnya itu kurang luasnya jangkauan pemasaran kepada konsumen. Yang kedua, yaitu tujuan penelitian, meningkatkan persentase penjualan dengan memperkenalkan produk kepada konsumen secara lebih luas. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan referensi dan bahan yang digunakan untuk pembuatan video interaktif. Selanjutnya ada pembuatan proyek video interaktif, dengan referensi dan bahan yang sudah dikumpulkan. Lalu di sini ada uji coba hasil proyek. Nah, di sini saya buat dua berjabang, yaitu yang pertama ada proyek layak. Di sini proyek sudah layak menurut pemilik toko daging sapi Bulastri. Selanjutnya ada revisi, proyek belum layak dan masih membutuhkan revisi. Nah, karena di sini saya melakukan revisi, jadi selanjutnya akan merevisi video tersebut dan terdapat kesimpulan. Proyek video interaktif sudah layak digunakan sebagai bahan promosi untuk toko daging sapi segar Bulastri. Lalu untuk selanjutnya selesai. Di sini jadwal penelitian yang saya lakukan, yaitu hari ketiga tanggal 3 dan tanggal 4 itu saya melakukan kajian pustaka, dan tanggal 3 tanggal 4 tersebut saya juga melakukan identifikasi masalah, analisis masalah, tujuan penelitian, dan pengumpulan data. Untuk tanggal 5 dan tanggal 6, tanggal 5 di sini saya masih melakukan tujuan penelitian, yaitu untuk mencari tujuan. Lalu tanggal 5 saya masih mengumpulkan data sampai tanggal 6. Lalu sampai tanggal 6 dan sampai tanggal 7. Lalu untuk pembuatan proyek video interaktif saya memakan waktu 3 hari, yaitu tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7. Untuk uji coba hasil proyek, saya melakukan proyek tersebut pada tanggal 5, 6, 7, dan 8. Jadi saya melakukan uji coba proyek dan pembuatan proyek secara bersamaan, yaitu saya melakukan pembuatan terlebih dahulu dan melakukan uji coba setiap saya selesai melakukan pembuatan. Untuk revisi hasil proyeknya itu di tanggal 9 setelah saya melakukan uji coba terakhir pada tanggal 8. Lalu untuk kesimpulan yang saya dapat itu di tanggal 10. Jadi terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.